dokter akhirnya berangkat dari LPDP itu, boleh diceritain nggak sih kayak persiapannya tuh apa aja mungkin? Temen saya tuh banyak banget yang ambil bahkan sebelum spesialis dia bahkan S3 dulu gitu. Itu memang limit itu adanya di badan kita sendiri. Kita decision kita mau apa enggak. Apakah yang dokter rasakan dan apakah itu udah sesuai sama ekspektasi yang dokter punya sebelumnya? Hello everyone, kembali lagi sama aku, Dr. Gigi Nadia Bunga Anissa. Nah, di episode kali ini aku kedatangan tamu yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Salah satu senior aku yang udah melalang buana studi kuliah di berbagai negara. Dan di episode kali ini, beliau akan berbagi pengalamannya sama kita semua. Dr. Kiki. Hai. Oke, Dokter Kiki apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Dok, aku mau langsung tembak sama pertanyaan pertama. Mitos atau fakta, dokter yang lanjut S2, S3 itu adalah dokter yang nggak suka praktek? Udah pasti mitos. Karena sebenarnya dua-duanya bisa banget dijalanin. Oke, jadi Dokter Kiki boleh dong ceritain mengenai riwayat studi, terus abis itu sekarang sibuk ngapain aja? Kenalin dulu. Oke. Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum semuanya, saya Dr. Gigi Rizky Aditya Irwandi. Saat ini kesibukannya berpraktek sebagai dokter gigi umum di klinik MHDC Group. Dan kebetulan juga ikut tim ownership di MHDC Klinik Wisma 46. Saya setelah menyelesaikan studi dokter gigi, saya melanjutkan pendidikan S2 saya di Master of Science in Oral Biology, jurusan yang agak kurang anti mainstream ya terbilangnya, di Chulalongkorn University di Bangkok, Thailand. Oke. Itu. Terus abis dari Bangkok S2 itu berapa lama tuh, Dok? Di Bangkok 2 tahun. Abis selesai di Bangkok balik lagi ke Jakarta praktek. Jadi gini ceritanya tuh, jadi sebelum akhirnya saya ke Bangkok sempat praktek dulu nih di MHDC juga. Mungkin cuma hanya beberapa bulan kali ya, karena baru habis lulus terus dapat opportunity buat sekolah S2 di Chulalongkorn University tadi. Terus habis itu beres selesai sekolah 2 tahun di Thailand, di Bangkok itu, balik praktek lagi kan. Terus habis praktek lagi, kok ngerasanya flat aja nih praktek. Terus emang ada kepikiran juga mau lanjut studi S3. Habis itu, habis praktek 3 tahunan, terus lanjut lagi di S3. Oke, Dok, by the way ini kita nyantai aja, jadi mau boleh. Gue lo, aku kamu juga nggak apa-apa. Oke, nah terus tadi lanjut S3, jadi udah lanjut S2 terus lanjut lagi S3. Oke, nah terus lanjut S3-nya itu di mana? Abis itu lanjut S3 di University College London di Inggris, di London. Oke. Agak template-nya tuh agak ini ya, agak melenceng dari yang kebanyakan, karena kan biasanya itu kalau dokter gigi gitu ya, atau nakes atau maksudnya practitioner gitu ya, baik dokter ataupun dokter gigi itu kita kenalnya itu kan lulus terus abis itu praktek, terus abis itu biasanya kita lanjut sekolah spesialis. Nah dulu apa sih yang sebenarnya tuh mendorong dokter gitu sampai kayaknya gue maunya nih kayaknya minatnya lebih ke S2 gitu atau ke S3 atau mungkin ke bidang riset, karena tadi kan ke oral biology ya gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau diceritain itu tuh nggak instan gitu ya, perjalanannya cukup panjang, benar-benar mulai dari S1. Jadi pas S1 itu kan kita dibagi tuh kan ngerjain tugas akhirnya skripsinya lah gitu lah. Nah kebetulan pada saat itu dapat di bagian oral biology. Gitu. Di situ saya ngerasa kayak kok kerjaannya saya suka ya, kayak ada berbagai macam kerjaan di labnya, terus sama kayak apa ya, detail-detailnya di lab tuh
saya ngerjain tuh saya suka aja sama kerjaannya, terus sama gimana buat dari awal kerangka berpikir, terus habis itu bikin kira-kira untuk menjawab pertanyaan penelitiannya untuk ditranslate jadi kerjaan di lab tuh kayak gimana tuh dinamika yang menguras pemikiran itu saya enjoy sama prosesnya. Nah, setelah itu saya mulai kerjain project kan. Dari kerjaan project itu mulailah tuh saya ikut lomba di sana dan di sini gitu, di internasional, di nasional dulu terus internasional, terus alhamdulillah outcome-nya bagus. Dan saya ngerasa kayak effort yang saya kerjain tuh sesuai nih sama hasil akhirnya gitu. Jadi dari situ udah linear sama hasil yang didapetin gitu. Emang nih kayaknya passion sama kesukaannya, passion dan talent. Jadi kayaknya emang udah kesukaannya di sini nih, boleh deh dilanjutin gitu. Jadi beres S1 profesi beres, selama profesi pun nyari-nyari caranya untuk gimana bisa ikutan lomba-lomba sejenis gitu. Jadi kayak ada yang ilmiah-ilmiah gitu, ada aja pokoknya nyari celahnya gimana buat bisa tetap ikutan gitu kan. Karena kan departemen oral biology sendiri yang dokter jalanin di S2 itu kan sebenarnya bukan departemen yang didalamin saat koas kan. Jadi pas koas itu tetap nyari-nyari celah gimana caranya tetap kebagian riset di oral biology itu. Yaitu caranya dengan ikut lomba-lomba itu. Bener. Jadi pas lagi koas itu nyempetin tuh ada lomba waktu itu ke Australia kan. Terus habis ya ternyata ya. Terus di Australia terus kayak menang, kita juara berapa? Juara 2 kalau nggak salah waktu itu. Terus ya udah pokoknya itu tim sih memang. Cuma dari situ kayak wah ini kayaknya nggak sayang nih kalau nggak dilanjutin gitu kan. Makanya beres S1 profesi terus ada opportunity buat sekolah S2 ya diambil lah langsung jalur itu, karena memang bukan yang kayak all of sudden gitu. Jadi emang udah di mounting ininya ya sebelum-sebelumnya kayak gimana sih sampai akhirnya kecemplung di situ. Jadi kayak jatuhnya sebenarnya skripsi kecemplung terus ternyata kok menghasilkan, terus agak sayang kalau nggak dilanjutin, terus begitu piling up sampai akhirnya ada opportunity untuk S2. Nah, opportunity-nya itu sebenarnya tuh datangnya dalam bentuk apa sih, Dok? Apakah waktu itu emang ditawarin dari kampus kah, ditawarin dari dosen, ataukah emang sebenarnya dokter tuh nyari-nyari sendiri gitu untuk opportunity lanjut S2 itu sendiri gitu? Karena kan kalau misalnya sekilas tadi aku dengar emang ya beside dokter emang tadi ya ada sebenarnya ketertarikan, cuman kan di sisi lain dokter emang sebenarnya praktek juga gitu. Nah, berarti kan sebenarnya kalau misalnya untuk lanjut S2 di sisi lain ada kehidupan yang tanda kutip mungkin harus ditinggalin juga nih, yaitu kehidupan prakteknya. Nah, itu gimana tuh? Jadi setelah beres S1 profesi itu kan pasti kita praktek lah ya. Jadi kan kita udah beres kerja pasien yang di kampus gitu, terus kita praktek. Sambil praktek itu sambil praktek itu udah mulai tuh nyari-nyari S2 kira-kira bisa di mana nih ya S2 di luar negeri gitu, sambil searching. Tuh itu ada beasiswa juga yang lagi hype banget waktu itu kan, masih baru-baru banget kan, baru 2-3 tahunan dari pemerintah gitu kan. Terus coba nyari-nyari juga, udah bikin akun segala macam. Pas lagi nyari, proses nyari, terus dapet kok dikontak sama kampus dari UI kan. Habis itu saya lulusan UI, terus ditanya ada tawaran nih kuliah tapi bukan negara Inggris, bukan negara berbahasa Inggris, tapi ini adanya di Thailand gitu kan. Itu kan kayak di mana tuh gitu kan. Pada saat itu kayak oke lah, coba ngobrol lagi. Terus ya udah, karena udah dan bener-bener literally tuh jurusannya oral biology. Jadi kayak pada saat itu karena belum banyak exposure juga, baru lulus, kayaknya masih banyak uncertainties kan. Ngelihat ini ada yang pasti nih. Ya udah deh, toh juga ada backgroundnya juga kan. Ambil deh langsung tawarannya gitu. Coba aplikasi, ya udah nggak ada salahnya kan. Cobain aja, apply sambil karena rekomendasi juga kuat dari kampus gitu. Nah berarti pada saat itu apakah maksudnya terikat kontrak jadi staf pengajar juga kah, apa gimana gitu? Pada saat itu belum sampai di tahap kayak gitu. Pada saat itu cuman mikirnya nggak ada belum terlalu kompleks kayak nanti habis ini mau ngapain, nggak ada. Bener-bener itu anak baru lulus, kepikirannya cuman
ya ada opportunity nih ya, Oke. kapan lagi datang lagi, jadi langsung diambil aja. Jadi nggak ada kayak gitu tuh belum sampai di titik itu. Oke. Jadi lebih ke kayak ya udah yang depan mata gue jalanin aja Yes, gitu. yang Ya ada udah. pasti aja langsung dijalanin kayak Oke. gitu. Nah itu tahun berapa tuh dok? Akhirnya dapet tawaran. Lulus tahun berapa? Terus akhirnya dapet tawaran. Terus akhirnya berangkat ke tahun Oke, itu tuh kan gue tuh kan mulai di FKG itu 2008, terus selesai 2013 akhir, terus abis itu 2013 akhir tuh kayak proses wisuda dan segala macam awal tahun lah ya 2014, abis itu Juli langsung berangkat S2. Jadi gak ada jeda, setahun pun tidak ada. Jadi emang jadi kayak langsung lanjut iya. gas gitu sekolah lagi. Nah terus berarti langsung lanjut ke Bangkok, Thailand, Thailand. Kayak literally Bangkok, Thailand. Nah itu kan tadi kan sebenarnya mungkin udah diwanti-wanti bahwa ini bukan negara yang berbahasa Inggris gitu. Nah persiapannya untuk berangkat ke sana tuh apa aja tuh dok? Apakah ada persiapan? Aku les bahasa Thailand kali ya gitu. Pada saat itu bener-bener kayak cuman di di pikiran tuh waktu itu ya udah nih. Sesuatu yang baru lagi, yang benar-benar nggak ada preparation macem-macem, karena itu benar-benar deket banget. Jadi apply bulan Maret, kan lulus kan itu kan upacara wisuda itu kan Februari gitu kan, Februari aplikasi bulan Maret, terus ada pengumuman tuh di bulan apa gitu loh, pokoknya intinya berangkat Juli aja. Jadi nggak ada tuh bahasa-bahasa itu, cuman pikirnya oh ini katanya jurusannya internasional waktu itu kan. Pokoknya di cuman satu modal nekat karena ya udah ini ada kesempatan udah jalanin aja. Lebih ke situ sih, lebih banyak yang agak-agak lumayan nekat juga waktu itu. Tapi entah kenapa drive kuatnya adalah itu keinginan untuk memang pengen lanjut sekolah lagi. Dengan beasiswa itu emang tekad saya dari setelah selesai S1 sama profesi sih. Itu emang bener-bener udah pengen banget kayak gitu. Jadi ada kesempatan langsung gas. Gitu. Jadi kesana emang ya udah modal nekat aja. Jatuhnya kayak gitu ya. Jatuhnya kayak gitu. Nah, kan itu sebenarnya jedanya nggak terlalu jauh ya, mungkin dari ketika lulus gitu. Nah, berarti kan mungkin mikirnya jatuhnya mungkin nggak terlalu banyak juga untuk contemplating dan lain-lain sebagainya sebenarnya ya, gitu. Nah itu kan sebenarnya mungkin jadi blessing in disguise juga gitu ya, karena mungkin pada akhirnya nggak jadi terlalu banyak pertimbangan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dari dokter sendiri pada waktu itu, dari keluarga, orang tua dan lain-lain, ada nggak sih yang kayak mempertanyakan, nih kamu yakin mau ke sana gitu? Gimana nanti? Emang nggak mau nyoba praktek dulu, nggak mau nyoba kerja dulu, nggak mau spesialis dulu? Sayang lo 2 tahun dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi alhamdulillahnya tuh kalau dari keluarga tuh kan suportif ya. Jadi emang dari sekolah sih, dari pemilih sekolah mau dia di mana itu ngikut aja. Emang maunya saya di mana ya go ahead dah gitu. Jadi including ini juga kayak life decision yang menurut keluarga tuh ya udah kan memang situ juga yang jalanin lah ya gitu kan. Kalau emang udah suka dan mau jalanin ya go ahead aja gitu pada saat itu. Gitu aja sih alhamdulillahnya. Jadi kita kayak ya udah nggak banyak pertimbangan juga, kalau itu masih single ya by the way. Jadi ya udah deh gas aja udah kita berangkat S2. Nah terus pas nyampe di Bangkok, kesehariannya tuh kayak gimana tuh di sana, ngapain aja gitu? Kayak tipikal orang yang studi di luar lah ya. Kita karena itu programnya research by the way ya, jadi nggak kuliah tuh sesekali aja, dan itu kalau misalnya berarti lebih research based ya, langsung jadi datang langsung dikasih project gitu. Nih harus dikerjain kayak gini, cari support yang bisa memuluskan proses projectnya kayak gitu. Jadi kayak gitu aja ya, sehari-hari ya ke kampus terus balik ke apartemen gitu kan, itu kan dapet international house dari kampus kan. Jadi ya udah bener-bener ya kayak gitu aja sih, nggak ada yang gimana-gimana. Nah terus berarti kan waktu itu berarti dokter fully funded berarti nih? Yes, fully funded, betul. Termasuk untuk living cost dan lain sebagainya. Jadi bener-bener makanya kan pikirannya nggak panjang. Aja, ya. Bawa badan aja langsung. Bawa badan, nah termasuk, apakah termasuk juga misalnya untuk risetnya? Yes, risetnya. Jadi kalau risetnya itu berarti udah sponsored ya? Udah full. Jadi kalau untuk riset sendiri kita ngikut
dari supervisor di sana. Jadi kita dicariin supervisor untuk kerjain projectnya mereka udah fundingnya udah secure semua, jadi kita mengeksekusi aja apa yang udah mereka pohon penelitiannya lah istilahnya gitu kita kerjain. Nah, oke. Nah, terus ketika di sana sebenarnya kan kalau Bangkok itu nggak terlalu jauh ya sama Indonesia gitu. 3,5 jam lah flight. Iya. Ada homesick nggak sih? Kalau misalnya sebenarnya tidak sejauh itu ya. Tapi pulang-pulang kan kayaknya. Kalau homesick sih sejauh di Thailand tuh kan basically mirip banget ya. Kalau secara culture tuh sama kita tuh mirip banget. Kalau untuk homesick nggak terlalu ya, karena pada saat periode itu tuh ya udah lumayan sering juga bisa balik gitu kan. Sebagai pemburu tiket-tiket murah kan waktu itu, namanya juga mahasiswa, masih mahasiswa ya. Jadi kayak ada tiket di bawah 1 juta waktu itu bisa PP waktu itu kan, ya udah langsung. Jadi nggak terlalu sering lama gitu sih. Jadi biasanya tuh kan kalau misalnya tinggal di luar negeri, including di Thailand itu, kalau kita stay lebih dari 90 hari itu kan kita harus lapor ke imigrasiannya kan. Nah itu saking sering balik nggak pernah lapor, jadi emang karena sering bolak-balik nggak pernah lebih dari 90 hari berarti. 90 hari jadi kayak ada momennya pasti balik. Terus, ya karena itu masih memungkinkan untuk bisa pulang. Jadi kalau dibilang homesick banget sih nggak terlalu ya. Karena kalau Thailand basically sebenarnya mungkin mirip lah. Mirip, kurang lebih mirip. Nah itu kan kalau misalnya dari kondisi negaranya. Nah kalau misalnya dari kondisi kampusnya, ada culture yang beda banget nggak sih nih sama Indonesia gitu? Kayak kan ada yang bilang kayak, aduh dosen Indonesia tuh let rap gitu, kalau dosen luar tuh fast rap gitu. Kayak gitu, itu mitos atau fakta juga. Terus abis itu culture di sana tuh yang bedanya tuh apa sih gitu? Yang beda banget adalah karena kan dosen-dosen di sana tuh memang dipersiapkan untuk menerima mahasiswa internasional karena proses mereka udah panjang tuh. Jadi rata-rata mereka tuh lulusan dari negara berbahasa Inggris. Jadi ketika komunikasi sama kita itu ya full bahasa Inggris. Jadi Jadi walaupun main bisnisnya which is kerjain project si S2-nya ini gampang aja karena nggak ada masalah di situ. Mungkin challenge-nya lebih banyak di administratif kali ya, kayak TU-nya itu kan mereka juga baru mulai justru gapnya language. Jadi mereka itu baru mulai karena hitungannya program yang saya jalan itu waktu itu kayak program yang dijalanin waktu itu masih awal-awal tuh. Jadi kayak banyak international student masih awal-awal. Jadi staff mereka di administrasi tuh masih mulai belajar bahasa Inggris untuk dealing with international students tuh kayak apa. Jadi di situ sih strugglingnya. Jadi mau nggak mau jadi translator ke mana, ke supervisor lagi, ke pembimbing. Ini minta tolong coba saya ada keperluan ini dibantu. Gitu. Karena emang masih tahap-tahap awal gitu. Jadi emang pioneer programnya baru awal banget waktu itu. Jadi lebih ke supporting staffnya yang belum train untuk bahasa Inggrisnya masih challenging waktu language itu. barrier aja betul. Ya gitu. Tapi kalau untuk lain-lainnya kayak overall sih masih aman. Justru malah serunya itu ketika kita udah mulai di sana kita dikasih Thai course. Jadi bahasa Thai untuk survive lagi. Gak sampai daily life aja. Itu ada tuh 2 kali waktu itu ingat banget course-nya. Ya udah untuk survival aja, setidaknya kita bisa komunikasi untuk daily kayak naik taksi atau mau beli apa atau apa kayak lebih ke situ aja sih. Ya untuk jajan-jajan Thai tea gitu kayak lah ya nawar-nawar. Buat mango sticky rice gitu kan. Ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, terus dulu ingat nggak Dok? Dulu kan berarti kan international kan programnya di sana. Nah, dulu satu angkatan berberapa? Terus abis itu paling jauh tuh temennya dari mana? Waktu itu mereka lebih fokus ke ASEAN, jadi nggak terlalu banyak temen yang asingnya. Dan itu lagi perdana juga di mereka juga. Pada saat itu seangkatan itu untuk barengan cuman ada masih kurang dari 10 lah, handful bahkan cuman 5 karena memang masih awal. Mereka juga masih mau coba gimana nih buat ngetes gitu international program yang belum lama mereka buka di mahasiswa internasionalnya dari ASEAN dulu gitu. Jadi ya isinya teman-teman Vietnam, Philippines, terus Laos, Malaysia, gitu. Singapura gitu. Justru Malaysia nggak ada. Malaysia nggak ada. Malaysia, Singapura nggak ada. Itu dari negara-negara tetangga sekitar dekat mereka aja. Gitu. Gitu. Oke. Dulu risetnya tentang apa Dok? Masih ingat nggak? Aduh, gimana ya tuh kalau diceritain ya. Kira-kira bisa. Ya risetnya sebenarnya
lebih ke kalau disimplify kan risetnya tentang penyakit gusi kali ya, bisa dibilangnya. Gimana lebih spesifiknya lagi kayak respon pertahanan tubuh di balik si penyakit gusi itu sendiri, khususnya si tulang rahangnya itu. Kayak gitulah pokoknya. 2 tahun tuh ya berarti. 2 tahun, bener. Terus akhirnya lulus dan kembali ke Indonesia. Indonesia lagi, betul. Terus pulang ke Indonesia ngapain akhirnya? Pulang ke Indonesia, balik lagi ke MHDC. Alhamdulillah MHDC masih mau menerima saya. Jadi pada saat itu praktek lagi di MHDC, habisnya udah jalanin praktek. Terus pada saat itu juga jadi setahun pertama single, setahun berikutnya udah nikah gitu. Pas di Thailand? Pas di Thailand, jadi setahun pertama itu masih single, terus pas masuk tahun kedua nikah kan. Oh gitu. Udah, terus LDM balik berarti? LDM-an setahun gitu. Jadi abis itu ya udah balik lagi praktek lagi di MHDC. Selama berapa lama akhirnya berarti 3 tahun praktek? 3 tahun. Karena 2016 ya, terus baru sekolah lagi berangkat buat S3 2019. Nah, itu kan berarti kan ada gap yang cukup lama tuh, 3 tahun praktek setelah S2. Nah, setelah S2 itu balik ke sini, ekspektasinya tuh sebenarnya apa sih, Dok? Kayak apakah emang sebenarnya tuh dengan degree S2 yang udah dipunya gitu, terus udah pernah melakukan riset kayak gitu-gitu, goalsnya waktu itu pengen balik ke Indonesia tuh sebenarnya emang pengen jadi researcher atau kayak agak ada bingungnya gitu, kayak nih gue mau ngapain ya nih dengan degree ini gitu. Hitungannya waktu itu kan karena belum lama praktek ya, jadi emang belum banyak exposure distraksi kayak kalau udah lulus S2 harus A, atau kayak abis lulus kedokteran gigi mendingan spesialis. Jadi nggak terlalu banyak distraksi sih waktu itu. Jadi pada saat selesai S2 ya udah simply kayak baru lulus S1 lagi gitu loh. Itunya pemahamannya. Jadi pada saat itu ya yang pertama dipikirin karena waktu beres profesi dokter gigi itu belum praktek banyak ya, pikirannya ya udah praktek lagi deh gitu. Belum banyak macem-macem. Jadi benar-benar fokusnya di praktek aja sih sebetulnya. Nggak ada kepikiran, belum ada sekompleks nanti risetnya gimana ya atau gimana ya gitu. Jadi benar-benar pas awal praktek aja dulu. Benar-benar kayak gitu dulu sih waktu itu. Jadi sempet praktek itu 3 tahun tuh. Iya, 3 tahun. Nah terus setelah praktek 3 tahun itu kan nyaman dong nih dengan praktek ini. Terus sampai akhirnya kepikiran lagi untuk S3 lanjut. Itu turning point-nya tuh apa tuh? Sebenarnya dibilang nyaman 3 tahun enggak juga sih. Jadi kayak tetap menghantui nih si riset ini in the back of your mind gitu apa gimana? Setelah ngejalanin praktek, sebenarnya itu kan proses buat berangkat S3 tuh kan nggak langsung bener-bener kita 2019 udah gitu, preparationnya panjang. Jadi itu semua udah mulai berasa setelah setahun, baru setahun praktek. Jadi baru setahun praktek itu ngerasa kok gimana ya, kok flat aja gitu, kayak nggak ada yang yang ya udah kerjainnya hari-hari aja gitu. Template banget gitu. Pada saat itu kayak emang ditambah lagi tuh tadi, emang aimingnya juga buat sekolah lagi juga pada saat itu pengen banget bisa lanjut lagi nih S3 nih, dan backgroundnya juga mendukung juga, dan sambil praktek-praktek itu juga kalau ada S4 kayak S4 ya Dok ya. S2 pas balik S2 itu pas praktek ya udah kan suka ada project dari kampus kan. Berarti masih get in touch sama kampus, cuman memang belum full time. Jadi kayak kalau misalnya ada project apa saya bantuin tuh, masih suka ada nyuri-nyuri waktu buat ke kampus, ngampus. Kita pernah ketemu Dok pas Skills Lab. Nah tuh kan, pokoknya ada deh masa-masa kayak ya udah dicobain juga, semuanya masih dicobain gitu kan. Jadi masih kayak begitu. Jadi pada saat itu udah beres praktek pun sehari-hari, itu tuh kayak aduh kok ini kurang ya. Jadi pada saat di 2017 akhir itu udah mulai tuh gimana mulai buat bisa S3 gitu. Jadi prosesnya udah dimulai dari situ. Dari mulai 2017 akhir tuh udah kayak gitu, udah nyari-nyari.
Oke. Nah, terus nyari-nyarinya gimana? Apakah kembali ke kampus lagi ataukah gimana gitu sampai memutuskan kayak apa ya? Kayak udah deh kayaknya S3 nih, bukan spesialis atau apa gitu. Jadi pada saat 2017 udah nyari kan. Pada saat itu juga ada beasiswa yang udah diincar karena pada saat itu juga udah berkeluarga ya, udah punya anak gitu kan. Terus gimana beasiswa yang bisa memboyong semua anggota keluarga. Jadi tetap bisa sekolah fokus aja gitu. Akhirnya ya udah bener-bener nggak ada kepikiran untuk spesialis. Jadi emang udah nih S3, oke kita cari gitu. Jadi ya udah ke arah S3 itu langsung. Nah terus berarti kan emang M-nya itu adalah untuk ke arah S3 karena pertimbangannya satu udah berkeluarga, terus emang pengen sekolah lagi, terus udah ada background kecintaan terhadap dunia research juga, terus udah sempet S2 juga gitu kan. Nah terus pada saat itu kenapa memilih negara UK gitu, ya? Terus kenapa memilih kampus tersebut? Gitu. Kalau misalnya kenapa memilih UK, karena kan di Indonesia udah, terus negara Asia juga udah, terus ketiga udah tekad nggak mau negara yang bukan berbahasa Inggris, jadi harus mau gimana pun caranya harus yang negara berbahasa Inggris. Drive-nya dari situ dulu. Nah, terus habis itu kan kalau S3 itu kan tematik banget kan, kayak niche gitu, jadi harus spesifik mungkin, dan kita langsung get in touch sama supervisornya yang bakal nanti ngebimbing kita selama proses program S3-nya ini. Apakah menghindari language barrier yang tadi ada lagi? Sebenarnya lebih ke language, mungkin ada juga kali ya yang drive gitu. Cuman emang dari yang udah dijalanin S1 profesi dan juga S2-nya ini kayak pengen banget S3 nih gimana sih ngerasain negara dengan berbahasa Inggris tuh dari sistem pendidikan ya sama kita juga daily basisnya kayak apa gitu, kayak pengen aja gitu. Jadi fokusnya negara-negara sumber textbook ya. Iya, negara-negara sumber textbook, benar banget. Jadi pada saat itu nyarinya udah jelas tuh kan. Jadi apply-nya ke beberapa negara tuh, nyari-nyari supervisornya kan, kita email tuh satu-satu kan tuh. Jadi waktu itu sempet ada ke US juga ada, ke Kanada juga ada, Australia juga ada, Eropa juga ada, UK juga ada. Dari semuanya nih jaring disebaran tuh semua di beberapa institusi yang jawab dari UK gitu. Dari UK ada beberapa yang jawab. Jadi dari semuanya yang jawab UK ya udah mengkerucut di UK terus jadinya proses mendapatkan kita sebutnya LOA, Letter of Acceptance, buat terima di program itu. Nah itu kan tadi dari negara, terus abis itu kalau kampusnya apakah emang dari awal tuh dokter menargetkan beberapa kampus gitu? Apakah misalnya karena certain kampus yang dokter pilih itu emang ada program studi yang dokter incar, ataukah emang karena misalnya dia top university di dunia gitu, atau misalnya kenapa gitu, atau misalkan ada yang milih karena iya gue suka kotanya aja gitu? Enggak, definitely enggak karena suka kota gitu ya. Karena kalau S3 itu beda banget sama S1 S2. Jadi kalau S3 itu lebih benar-benar bidang yang udah spesifik, background kita juga dipertimbangkan kenapa kita layak melanjutkan ke program yang dipilih itu. Dan waktu itu milihnya itu karena emang equipnya kayak pas S2 kan, turning point untuk bisa equip di program S3 ini dari S2, ya udah berdasarkan itu aja. Jadi kampus tuh nggak dijadiin pilihan utama waktu itu. Cuman memang kan kita juga harus menyesuaikan sama eligibility dari scholarship ya kan gitu. Dan nyari gimana biar win-win juga di scholarship sama sesuai sama tema risetnya, ya udah menspesifikkan emang ya udah dari semuanya diseleksi lagi ya emang pasnya di UK ini gitu. Berarti S3 lanjut lagi risetnya tentang si periodontologi lagi. Iya, periodontologi seputar gusi dan juga tulang di sekitar gigi gitu. Nah terus sampai proses S3 itu apakah karena kan
kalau misalnya aku nggak salah nangkep ya, berarti kan ini sebenarnya program yang mungkin continuous sama S2-nya. Ya, Ya, benar. nah, Masih. terus untuk scholarship-nya lagi, apakah apply ulang lagi, ataukah emang sebenarnya udah ada tawaran dari sebelum-sebelumnya? Oh oke, lanjutin riset yang sebelumnya aja gitu. Jadi kalau untuk itu berbeda. Jadi sumber dana pada saat S2 sama S3 benar-benar total beda. Jadi nggak ada sangkut pautnya. Jadi benar-benar kalau pas S3 itu mulai lagi dari nol. Jadi nyarinya kita, proses seleksinya, segala macamnya tuh memang mulai lagi dari nol. Jadi memang berbeda gitu. Oke, waktu S3 berarti dokter funded dari ini LPDP. Oke, LPDP, guys. Waktu S2 dari ASEAN Oke. Scholarship. Nah, LPDP. Nah, kalau misalnya aku nggak tahu sih ya, mungkin ini akan relate atau enggak sama teman-teman aku. Cuman kan aku kan lulus itu di tahun 2023. Nah, ini nih angkatan aku nih sekarang mungkin lagi ada di quarter life crisis lah ya, mungkin ngomongnya gitu. Jadi ada yang kayak mungkin lagi bingung-bingungnya, gue kayaknya praktek bosen tapi gue butuh duitnya gitu, tapi kayaknya gue FOMO gitu, mungkin ngelihat temen-temen yang kantor mulai pada berangkat nih sekolah di luar negeri gitu, dapat LPDP dan lain sebagainya. Nah, waktu dokter akhirnya berangkat dari LPDP itu, boleh diceritain gak sih kayak persiapannya tuh apa aja, mungkin kayak dari segi TOEFL, terus persiapan wawancara dan lain sebagainya. Prosesnya itu kan memang dari ada seleksinya kan macam-macam tuh, ada beberapa tahap gitu kan. Betul. Yang pertama mesti disiapin memang dari segi bahasa ya, gitu. Jadi waktu itu milihnya IELTS kan, beresin karena buta sama sekali karena IELTS kayak gimana, di sela-sela praktek gimana ya caranya biar bisa tetap catch up sama getting to know IELTS-nya, benar-benar diseriusin gitu kan. Ya udah ngambil sesi buat belajar IELTS, disempetin weekend waktu itu, benar-benar dari pagi sampai sore beberapa minggu untuk biar nanti bisa ikutan si tes IELTS-nya. Terus pada saat seleksi tahap keduanya setelah cek administratif dari LPDP-nya, itu kan waktu itu masih ada tes TPA ya, tes potensi akademik. Nah itu kan kayak udah lama banget kan, udah dari masuk kampus S1 terus S2 nggak ada seleksi kayak gitu. Waktu itu pure dari CV dan juga background support dari rekomendasi kampus di Indonesia. Nah, ini ada TPA lagi, harus catching up lagi kan, belajar, ambillah sesi private waktu itu. Jadi emang usahanya course-nya lumayan ya. Iya, jadi emang harus ada yang disiapin, dan karena udah sambil kerja kan waktu itu kan, udah praktek lah dari udah situ. Berkeluarga juga. Jadi gimana nih ya? Ya udah intensif deh. Jadi ada waktu itu ke satu lembaga course gitulah, cari di online gitu dari Instagram deh waktu itu. Cobain intensif nih karena tesnya sebentar lagi kan. Habis itu ya udah kita intensif itu, udah alhamdulillah lolos. One shot tuh. Alhamdulillah one shot. Alhamdulillah. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lagi nyari-nyari beasiswa gitu ya, atau persiapan, sebenarnya sih kalau misalnya either mau mau belajar di luar negeri, mau LPDP ataupun mau spesialis, sebenarnya butuh sih ya dok ya untuk TOEFL, IELTS ataupun TPA gitu ya. Berarti ya mau nggak mau emang harus sacrifice untuk intens belajar itu lagi ya dok ya, mau nggak mau gitu sebenarnya gitu. Dan ya balik lagi ya gitu ya, udah lama nggak belajar itu ya, jadi pasti capek ya tuh sebenarnya kayak di sela-sela praktek yang kadang-kadang mungkin sampai malam. Kalau misalnya kayak gitu kan, balik lagi ke ini ya, ke self drive ya. Jadi kalau itu kan emang tekadnya yang pengen sekolah lagi. Iya betul. Dan segala macam apa yang harus dilalui ya, kepikirannya cuma ya udah goalnya adalah mau sekolah lagi. Jadi di jalan lelah iya, tapi karena kita fokus sama goal yang kita pengennya apa, ya udah jadinya dijalanin aja, nggak pernah kepikiran macam-macam panjang gitu. Jadi kalau tadi kan sempet ngesinggung kan kayak masih yang quarter midlife crisis itu kayak apa, sebetulnya
semua decision making di teman-teman di usia yang masih belum terlalu banyak pilihan tanggung jawab gitu, nggak ada yang salah selama memang secara fondasi jelas gitu pengennya apa. Nanti setelah pilih misalnya let's say pilih sekolah S2 gitu, nanti setelah jalanin S2 masih kayak kayaknya passion gue masih di spesialis deh, ya udah go ahead, spesial, nggak ada yang salah. Jadi menurut saya nggak ada yang salah di situ, karena buat konteks ya, teman saya tuh banyak banget yang ambil bahkan sebelum spesialis dia bahkan S3 dulu gitu. Jadi itu ya mari kita normalisasi, karena itu kan suatu bagian dari, sedangkan S3 itu kan atau S2 itu kan lebih ke kemampuan berpikir ya, gimana kita menjalani sistematis dalam berpikir gitu kan. Jadi kalau itu justru kita udah ada equip di situ, justru kalau misalnya kita mau ke spesialis tuh jauh lebih mudah. Betul. Gitu. Jadi kayak sebenarnya salah banget ya mindset untuk mengkotak-kotakan ya dok ya. Jadi kayak ya kalau lo S2 terus lo S3 ya lo nggak usah praktek gitu ya kan. Yes. Atau kalau misalnya ya lo udah spesialis, sayang banget lo udah sekolah gitu misalnya sekian tahun, terus lo tiba-tiba shifting, lo pengen riset gitu, terus lo pengen lanjut S2, sekolah sekian tahun lagi, ya terus buat apa degree lo yang sebelumnya? Itu kayak sebenarnya berarti adalah mindset yang salah ya. Yep. Kayak ya sebenarnya we can be anyone gitu, dan sebenarnya ya opportunity itu akan tetap ada aja gitu selama kita ya mau nyari gitu. Bener. Dan ya sebenarnya ya kita bisa aja kan kayak dokter Kiki tadi gitu ya, nyari middle ground-nya gitu. Misalnya ya udah berkeluarga ya mungkin berarti cari beasiswa yang bisa support. Iya, support gitu untuk kehidupan di sana sama keluarganya. Atau misalnya balik lagi ke sini ya berarti cari company yang emang ya nggak apa-apa gitu untuk merangkul dokter Kiki lagi gitu setelah sekolah sekian lama di luar gitu. Walaupun misalnya emang oral biology gitu agak bingung ya sebenarnya gitu. Tapi ya dengan hal-hal seperti itu ya mungkin ada juga company yang masih menghargai dokter gitu ya. Jadi gini sih, kayak yang bikin ngelihat menormalisasi mungkin umumnya di teman-teman semua nih kayak ngelihatnya mengkotak-kotakan ya tadi istilahnya tadi Bunga bilang ya. Kita tuh pas pada saat saya sekolah di luar negeri, entah di Thailand ataupun di UK ya, misalnya di Thailand waktu itu supervisor saya itu dia sebelum dia berangkat sekolah S3 dia itu prostodontis. Jadi, menarik kan? Jadi fakta-fakta kayak gitu menarik dong. Jadi dia prostodontis, dia lebih fokusnya di gigi tiruan waktu itu S2-nya. Setelah selesai S2 dia ambil S3 di oral biology. Nah, jadi pada saat setelah selesai dia kembali ke kampusnya di Chulalongkorn University itu sebagai staff departemen biologi oral khususnya di microbiology waktu itu. Tapi dia masih di sistemnya di kampus itu memungkinkan dia untuk menjadi supervisor prostodontik gitu kan, masih mungkin gitu. Dia yang teman-teman koas yang mau ACC gigi tiruan apa segala macam itu masih bisa ke dia. Walaupun research yang dia kerjakan itu lebih seputar ke oral biology. Itu di supervisor langsung kan ngeliat sendiri. Waktu di Thailand, di UK lebih dahsyat lagi. Dia udah profesor, dia ambil MBA. Jadi pada saat itu ngeliat kayak emang nggak ada salahnya yang karena sejauh ini gimana ya, itu memang limit itu adanya di badan kita sendiri. Kita decision kita mau apa enggak betul. Menghandle itu semua. Kita mau ngambil bikin jalan buat kita sendiri gitu, nggak yang umumnya orang ngambil apa kayaknya emang kayak gitu deh jalur yang biasa di ini. Saya juga setuju masalah mengkotak-kotakan. Saya itu dari dulu selalu mau ngebuktiin kalau sebenarnya di riset sama di praktek itu sebenarnya bisa jalan bareng-bareng. Itu pilihannya lebih ke individunya aja. Kalau mau sambil juggling di dua-duanya mau nggak apa enggak gitu. Dan saya ngerasa itu sebenarnya bisa aja kalau mau dijalanin gitu. Dan sejauh ini jalan yang saya ambil gitu S2, S3 dan tetap masih bisa praktek itu kan ya kurang lebih udah membuktikan kalau sebenarnya memang bisa juga dijalankan gitu. Seperti itu. Ya kayak kalau misalnya yang seumuran aku kan sekarang ya
angkatan aku tuh kurang lebih 25, 26 lah ya. Gitu. Nah, kalau kita sih mungkin sekarang kayak apa ya, bingungnya gitu, atau misalnya strugglingnya tuh apa ya dok, decision makingnya tuh as if seolah-olah tuh hidup kita tuh berhenti di usia 30 tahun gitu, ngerti gak sih dok? Jadi kayak oh ya udah S2 atau spesialis nih gitu. Padahal kayak ya mungkin ya udah coba aja salah satu dulu, kalau misalnya nanti nggak cocok ya udah mungkin cari sekolah lagi gitu, kayak misalnya dokter Kiki gitu, kayak oh ya udah S2 terus abis itu praktek, terus habis itu nanti lanjut lagi S3 kayak gitu-gitu. Dan itu sebenarnya mungkin bisa jadi POV baru buat teman-teman sih, bahwa apa ya, nggak ada kata terlambat untuk ya sebenarnya cari opportunity baru gitu. Itu menarik banget sih dok. Oke, nah sekarang boleh dong diceritain nih kehidupan di UK gimana, di S3. Di UK tuh kan highlightnya kan sebenarnya waktu itu di UK tuh karena pandemi ya. Jadi berangkat ke sana tahun berapa tuh? 2019. Terus pas banget. Maret, langsung dia ini apa namanya COVID, pandemi, jebret gitu kan. Jadi ya di sana tuh highlightnya sih pandemi itu tadi. Terus ya riset tetap harus jalan kan. Jadi banyak kerja remote. Jadi kerja bener-bener dari rumah, ngerjain project-projectnya tuh banyakan dari rumah kayak gitu. Susah nggak sih dok? Soalnya dulu tuh tahun 2000 pas pandemi juga ya, itu pas pandemi itu tuh aku kan lagi skripsi gitu. Nah banyak banget pada akhirnya tuh aku ganti topik karena pas skripsi itu kan pakai sampel biologis kan, maksudnya yang kayak air liur dan lain sebagainya. Apalagi kan dokter Kiki gitu, maksudnya S3 pasti kan lebih ngejelimet lagi tuh. Apa namanya risetnya gitu. Nah dulu tuh akhirnya gimana risetnya? Pada saat kan kalau misalnya S3 itu kan kita kerja beberapa project kan. Jadi let's say project 1, 2, 3 dan 4 gitu kan. Project pertama itu dikerjain di tahun pertama, which is pas banget lagi pandemi, itu remote, bayangkan remote, karena kerjaannya itu kalau misalnya dibahas detailnya lagi tuh kayak kerjaan systematic review sama meta analisis itu kan completely bisa dikerjain di rumah. Betul. Jadi dari database, terus luarannya udah bener-bener simply butuhnya adalah komputer aja. Di rumah, dan itu pas banget. Dan selama setahun itu kan negara-negara juga lagi pada gimana caranya melonggarkan supaya tetap bisa kembali lagi ke aktivitas normal. Dan waktu itu beruntungnya di UK itu benar-benar salah satu negara yang pionir juga menciptakan si vaksin itu ya, menghasilkan si vaksin Oxford itu kan. Jadi ya udah setahun pertama memang nggak bisa ke kampus, benar-benar cuman kerja di remote. Pas kedua udah mulai peralihan, jadi udah karena udah dapat vaksin juga kan gitu kan. Jadi udah mulai itu bisa kayak normal lagi pelan-pelan walaupun ke kampus kayak gitu. Nah masuk tahun kedua apakah udah ada penelitian baru, mulai penelitian yang lain, apakah masih di sisrefnya itu? Sisrefnya di tahun pertama udah beres, jadi udah masuk tahap mau dipublikasikan. Gitu. Jadi pasti berikutnya ya udah mulai ke riset yang ibaratnya itu kan ceritanya mesti nyambung tuh. Gitu. Jadi satu udah kejawab, kedua kita mau proof apa lagi nih? Jadi itu udah ada di desainnya semuanya kan. Ya udah di tahun kedua itu udah mulai risetnya tuh masih melibatkan pasien waktu itu kan. Jadi ke rumah sakit juga kan. Jadi ya udah bener-bener kita udah mulai aktif lagi bolak-balik ke rumah sakit dan ke kampus gitu. Nah dulu kan S2 itu kan 2 tahun. S3 berapa tahun dok? S3 kemarin total stay di UK itu 4,5. Wow, lama ya. Dan itu semua keluarga diboyong? Iya, pas setengah tahun dibawa. Waktu itu anak saya udah 2. Wow, berarti bersama istri dan juga 2 orang anak. Jadi waktu berangkat, anak pertama udah umurnya 3 tahun, anak kedua baru 3 bulan. Wow, berarti itu di sana kegiatannya dokter kan kuliah, udah pasti kuliah, riset dan lain sebagainya lah, menjalani kehidupan sebagai mahasiswa S3. Nah, kalau istri anak itu ngapain nih di sana? Ya menjalani kehidupan pada umumnya aja sih, kayak sebagai keluarga. Ya, keluarga aja gitu. Nah, jadi kalau kan anak-anak ya karena masih umur kecil-kecil gitu, jadi masih di rumah kan, ada ditambah lagi COVID, ya udah saya juga di rumah gitu, ya udah. Jadi menyaksikan mereka tumbuh sudah pasti ya. Terus istri juga pada saat itu, oh ya by the way istri juga dokter gigi juga. Jadi dia emang itu udah hasil diskusi juga sampai akhirnya udah ketok palu kita mau S3, dia mau temenin
ikut ke sana. UK, ya udah jadi stop praktek kita berdua gitu. Satu istri bener full time, yang mana menurut saya jauh lebih sulit ya job desk-nya ya. Itu bener-bener kayak beyond everything lah. Jadi role-nya udah gokil banget sampai nemenin saya sama juga anak-anak gitu. Kalau saya bisa studi sekolah gitu. Oke, berarti anak dulu juga mulai sekolah di UK. Iya, bener. Jadi mereka sekolah di UK, kan di UK tuh udah bisa sekolah dari umur 3 tahun ya. Jadi dari umur 3 tahun itu udah pre-K mulai. Gitu ya? Iya, kayak pre-K di sana sebutnya nursery. Jadi nursery udah mulai di 3 tahun. Terus yang kedua ya benar-benar sampai kan itu pas setengah tahun. Jadi dia nyobain sekolah nursery juga sampai ke reception itu kayak TK besar. Jadi dari TK kecil, TK besarnya nursery, reception gitu. Oke, berarti yang gede tuh sampai sempet SD di sana juga. Iya, sampai kelas 2. Sampai kelas 2 gitu. Oke, nah kalau misalnya dokter sendiri kan berarti riset 4,5 tahun tuh cukup lama ya, gitu. Nah selama di UK itu, nah kebetulan kan temen aku juga sebenarnya kayaknya lumayan banyak nih yang lagi sekolah di UK gitu. Nah mereka nih cukup sering juga tuh pada akhirnya tuh maksudnya sambil lah jalan-jalan ke negara-negara sebelah gitu ya. Nah itu kegiatan yang dokter lakukan juga nggak yang bersama keluarga pada saat itu? Situasinya waktu itu kan COVID ya, jadi nggak bisa terlalu banyak ke negara-negara tetangga ya hitungannya. Dan lebih banyak nge-explore di UK-nya sih serunya tuh. Kalau misalnya memang lagi ada waktu kayak pada saat anak libur sekolah, terus juga memang lagi agendanya free time gitu karena university closure. Jadi kan ya udah kita manfaatin untuk ada waktu sama keluarga explore di UK-nya. Oke. Nah, tadi kan kondisinya tapi agak beda nih. Kalau S2 itu kan di Thailand yang notabene itu deket sama Jakarta ya, bisa bolak-balik gitu, lebih enak gitu. Kalau UK kan nih agak jauh ya, plus bener. COVID juga. Plus COVID, betul. Gitu. Nah, gimana keadaannya waktu itu? Apakah sempat homesick, terus dan lain sebagainya dengan kondisi yang pada saat itu sepertinya mungkin aku nilainya mungkin agak nggak ideal ya. Sempat nggak sih kayak dokter kayak questioning kayak is this the right choices atau kayak ya questioning lah, ini keputusan yang tepat nggak nih untuk diambil, terus kayak agak demot gitu di 4,5 tahun itu? Sebetulnya pada saat yang untuk khususnya COVID ya, kita tuh kan, saya tuh tipikal yang ketika decision tuh ntar dampaknya kemana-mana nih, ada apa aja nih, jadi mitigasinya di situ dulu. Pada saat itu nggak ada kepikiran untuk balik, karena lebih kompleks kayaknya dampaknya kalau misalnya pulang balik ke Indonesia pada saat COVID itu. Karena alhamdulillahnya support dari beasiswanya sendiri udah bagus banget ya. Jadi kita itu benar-benar bisa fokus buat sekolah. Jadi ya udah, dan ditambah lagi saya udah bawa keluarga, jadi ngerasa emang ya udah keluarga bersama saya dan jadi it's fine. Kayak gitu. Ya itu menjalani aja rumah bersama, ya, karena bawa rumah bersama di UK itu. Jadi nggak terlalu banyak homesicknya sih, alhamdulillah. Oke. Nah tapi kalau misalnya di UK itu temen paling jauh dari mana tuh dok? Aduh, di UK atau London ya especially, itu benar-benar semua negara ada. Paling jauh di mana ya? Lebih pasnya lebih beragamnya sih, sampai negara-negara yang mungkin kita taunya dulu dari geografi, pelajaran geografi maps aja itu tuh benar-benar ada semua di London gitu. Jadi diversity-nya sih the best gitu. Diversity-nya London the best sih. Tapi berarti sampai sekarang pun no regrets untuk menjalani semua itu? Alhamdulillah nggak ada regret sih. Benar-benar itu adalah keputusan terbaik untuk decision ngambil sekolah S3 di London sebenarnya. Oke, nah kalau pengalaman-pengalaman unik nih, kayak waktu dulu di London gitu, ada nggak dok yang kayak jadi core memory gitu? Apakah mungkin pengalaman sama keluarga atau pengalaman untuk dokter pribadi? Kalau di London itu gimana ya? Mungkin karena COVID kali ya. Jadi hal-hal yang kayak sesederhana bisa cuma barengan karena berempat terus kan. Kayak
justru malah sekarang nih setelah udah balik ke di Jakarta gitu, hal-hal yang dikangenin juga hal yang sangat simple. Kita bisa jalan berempat gitu ke taman, duduk leyeh-leyeh di taman, anak-anak lari-larian di taman, yang kayak gitu sih yang benar-benar dikangenin tuh. Udah gitu kan di sana tuh semuanya emang pedestrian friendly ya, di kotanya pun begitu kan. Jadi hal-hal yang simple kalau kita misalnya ngabisin waktu weekend nggak harus keluar kota, misalnya di kota aja kayak menggunakan public transport, karena kan itu kok London kan cukup luas ya, jadi saya juga tinggalnya agak di luar, nggak terlalu di tengah kota, jadi sesimpel itu aja sih. Commute satu hal yang benar-benar dirindukan, apalagi bareng sama keluarga gitu. Jadi itu sih yang benar-benar dikangenin dari London. Bener. Pas balik ke sini agak-agak kaget ya. Kalau dibilang kaget nggak juga sih, as expected ya. Agak jadi banding-bandingin gitu. Alhamdulillah waktu itu nggak ada kepikiran sih buat ngebanding-bandingin, karena memang kayaknya balik dari London tuh lebih ke arah kalau baca buku tuh chapternya udahan. Jadi udah ini chapter London udah close, let's move on ke the next chapternya apa nih yang ada di Jakarta gitu. Jadi nggak pernah kita nggak terlalu. Itu memang ada kan hal-hal yang ngangenin gitu, tapi nggak jadinya bikin kita kayak nggak move on gitu. Jadi itu emang seru aja sih memang, tapi ya chapter kan udah selesai. Jadi sekarang move on di Jakarta gitu aja sih sebenarnya. Nah, mungkin sekarang get a little personal nih Dok. Mungkin ada tadi kan dokter udah cerita ya, motivasinya untuk lanjut sekolah adalah mungkin pada saat dulu gitu ya, nggak terlalu banyak pertimbangan karena emang belum terlalu banyak yang dijalani, terus emang suka riset dan lain sebagainya gitu. Nah, dan emang kecemplung dan ngelihat emang linear sama pencapaian yang pada akhirnya didapatkan gitu. Nah, cuman mungkin ada nih orang-orang di luaran sana gitu yang mungkin mempertimbangkan apa sih nih added value-nya ketika gue spend sekian waktu untuk sekolah lagi gitu, atau misalnya untuk studi lagi gitu. Sebenarnya dokter ada nggak sih misalnya ekspektasi itu gitu ketika dokter misalnya kuliah S2 gitu, terus spend 2 tahun gitu, balik ke sini apakah sebenarnya dokter tuh ada ekspektasi gue apa nih increase value untuk gue yang udah kuliah lebih lama 2 tahun daripada teman-teman gue, terus berangkat lagi S3 gitu, ada nggak nih increase value gue lagi, tanda kutip gitu ya, gitu misalnya apakah misalnya gue akan lebih dihargai oleh company gue ataukah oleh society gitu dengan degree yang gue punya gitu. Karena kan kalau misalnya di Indonesia gitu ya Dok, as a practitioner gitu, mungkin orang-orang akan lebih atau company gitu ya, mungkin akan lebih ngelihatnya tuh ke yang spesialis gitu. Tapi ketika misalnya untuk temen-temen gitu yang mungkin emang balik lagi tadi gitu ya, sebenarnya nggak tahu nih, gue sebenarnya nggak pengen banget spesialis gitu. Gue pengennya mungkin lebih emang ke S2 atau ke S3 gitu. Tapi gue takut nih kalau misalnya gue pulang lagi atau misalnya gue balik lagi, gue praktek ternyata dari society atau misalnya dari tempat gue kerja ternyata nggak ada increase value-nya buat gue. Nah, satu tadi ekspektasi, apakah dokter punya ekspektasi itu, dan setelah dokter kembali lagi bekerja, terjun ke dunia praktek dan pastinya tetap menggeluti dunia riset gitu ya, apakah yang dokter rasakan dan apakah itu udah sesuai sama ekspektasi yang dokter punya sebelumnya? Sebenarnya untuk memulai sesuatu yang baru, hal yang harus dilawan banget adalah keberanian untuk keluar dari zona nyaman ya. Itu nggak semua punya keberanian itu. Dan ketika mau kita, apalagi kita melihat ditambah lagi sekarang sosial media segala macam, kita bisa ngelihat sanitized version of people's life gitu kan. Iya, betul. Jadi bikin distraksi juga. Ada satu hal yang harus dilakukan ketika melakukan decision making in life gitu. Salah satunya buat studi ya misalnya. Itu kita fokus ke diri kita sendiri aja dulu. Sebenarnya kita pengennya apa sih gitu. Dan ketika kita udah ada decision seperti itu, udah pasti itu ada konsekuensi yang
harus dijalankan kan waktu itu. Pada saat itu memang zona nyaman kita udah ditinggal gitu. Tapi memang nggak ada yang pasti ketika kita step ke hal yang baru, kayak udah ada ekspektasinya harus jelas nih. Ekspektasinya harus added value kita tuh harus di mana nanti setelah pulang, itu benar-benar nggak ada bayangan sama sekali. Cuman mikirnya keluar dari zona nyaman karena memang saya juga tipikal orang yang kayak kalau flat aja tuh agak kurang suka ya. Jadi perlu ada something yang emang challenging juga di dalam menjalani kehidupan gitu. Jadi ya udah, nggak ada ekspektasi sejauh apa, tapi benar-benar setelah selesai sekolah kita melihat prosesnya kayak gimana, baik S2 pun S3. Kalau ditanya sekarang, kalau misalnya ngelihat looking back my past self gitu, pada saat baru lulus dokter gigi sampai di titik sekarang, dibayanginnya bakal kayak sekarang, nggak ada bayangan sama sekali bakal kayak sekarang. Jadi emang itu satu hal yang emang kadang-kadang at some point kita tuh harus ngejalanin yang di depan mata aja, yang emang decisionnya oke, mau studi S2 ya udah itu aja dijalanin. Goals memang boleh di set, tapi kan untuk nyampe ke goal itu kan ada step kecil yang harus dilalui. Itu fokus di situ aja. Iya, gitu. betul. Jadi karena banyak orang lewat jalan A, nggak selalu jalannya itu melulu lewat jalan A ya dok ya. Kadang ya udah, kalau misalnya hati kita emang ngerasanya kayaknya passion gue emang di jalan B, ya coba aja dulu jalan B, karena emang siapa tahu ya added value kita bisa temuinnya di jalan yang lain gitu, yang berbeda dari orang lain. Mungkin harus normalisasi juga ya untuk berani mencoba dan jangan pernah berpikir, apalagi pada saat sekolah ya, ditambah lagi sekolahnya S2 gitu misalnya. Itu kita wasting time karena udah sekolah 2 tahun lah, added value-nya nanti apa, A, B, C, D misalnya gitu. Jangan pernah pikir kayak gitu, karena along the way nanti tuh banyak exposure yang nggak bisa kita bayangin sebelumnya, dan itu juga kita harus usahakan gitu kan untuk nambahin value ke kita sendiri. Ya kita usahanya sejauh mana sih untuk kita benar-benar layak untuk dinilai punya nilai tambah kayak gitu. Jadi betul. Lebih di situ aja sih fokusnya kalau menurut saya. Betul, jadi emang ya segala sesuatu yang kita kalau pengen punya added value ya emang kita harus mengusahakan itu ya dok ya. Dan pastinya along the way ketika kita menjalani itu juga, kalau misalnya sungguh-sungguh, pastinya akan ada banyak kesempatan yang datang ke kita dengan sendirinya gitu ya dok ya. Oke, nah tadi kan udah bahas banyak banget nih. Mungkin dokter punya nggak nih tips-tips buat teman-teman yang seumuran aku gitu, yang baru-baru lulus nih, yang masih ada di persimpangan gitu, yang lagi bingung-bingung gitu untuk menentukan gitu maunya apa gitu. Terus atau tips-tips juga buat adik-adik yang masih koas mungkin atau masih S1 untuk menentukan jalan karir ke depannya biar bisa lebih escalated, atau untuk memaksimalkan potensi-potensi dan juga kesempatan yang dia punya supaya bisa lebih berani nih ngambil decision kayak dokter Kiki gitu. Yang pertama sih balik lagi ya, ketika mau ngasih decision yang keluar dari jalur yang umumnya orang ambil, itu memang harus mau keluar dari zona nyamannya dulu ya. Itu memang paling berat memang. Cuman setelah udah kasih decision itu, ya udah kita benar-benar harus ngikutin konsekuensi dari decision itu kayak gitu. Terus coba normalisasi. Oke, kita nggak apa-apa ngelihat orang lain. Oke, dia ngambil path ini, dia ngambil path itu. Kita ngelihat jalurnya kok oke, boleh nih kayak gini. Tapi ada hal yang jauh lebih penting, itu adalah kayak sebenarnya kita butuhnya apa sih gitu. Kita tuh sukanya apa. Jadi kadang-kadang kalau kita ngikutin orang lain gitu, orang lain udah sampai mana, orang lain udah sampai mana, itu pasti nggak akan ada habisnya. Jadi kita harus benar-benar punya ekspektasi sendiri sama fokus sama apa yang kita jalanin. Jadi kita punya goal, misalnya oke, saya mau mencapai titik A, ya udah, ketika kita udah sampai udah ada set goals, udah fokus aja di situ. Itu kalau udah kita fokus di situ, kita nggak terlalu banyak distraksi juga dari orang lain, jadi jatuhnya ya udah kita bener-bener bisa fokus ngejalanin itu semua, dan lebih lebih fokus aja sih, enak banget sih ngejalaninnya gitu. Jadi nggak terlalu banyak isi udah sampai sini ya, kok gue masih sampai sini ya, karena itu tuh sebenarnya musuh terbesar banget sih untuk self development ya, kita ngebandingin diri kita dengan orang lain, karena emang harus
kita itu jadi lebih baik karena kita sendiri yang berubah. Jadi kita yang misalnya hari ini kita membandingkan sama diri kita sendiri lagi gitu. Jadi kita yang hari ini adalah kita yang lebih baik dari kita yang kemarin. Sesimpel itu benar-benar impactful kalau buat dijalanin di kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke. Jadi tipsnya supaya terus berprogres dan tetap fokus adalah stop ngebandingin diri sama orang lain. Betul. Tapi supaya tetap berprogres adalah kita harus ngebandinginnya sama diri kita yang kemarin ya, sama yang sebelumnya, supaya kita bisa tetap make sure kalau kita tuh udah develop, kita tuh udah make a better progress. Oke. Nah, kalau dari Dokter Kiki nih, plan kedepannya mau apa sih? Terus end goal-nya tuh pengen apa sebenarnya nih? Dengan banyak hal yang udah dilalui, banyak hal yang udah dicapai gitu. Kalau plannya untuk kedepannya sebenarnya apa ya? Nggak banyak muluk-muluk sih ya. Jadi saya tuh fokus aja sama hal yang ada di depan mata sekarang. Itu kan kesibukannya juga kan ya praktek, terus ditambah lagi namanya punya anak di cabang ya di Wisma 46, ngelihat progresnya kayak apa. Terus juga sedikit-sedikit ngebantu juga untuk kayak tadi, karena saya nggak bisa flat aja praktek doang, jadi ada sedikit membantu dikelola juga ke teman-teman kelola di MHDC, ngasih bantuan apa sih yang bisa dikerjakan gitu. Sama ya udah, kalau goal kedepannya kita fokus aja sama apa yang dikerjain. Terus ini kan karena sebentar lagi saya udah selesai studi, udah pasti pengen balik lagi kan ke kampus. Jadi doain aja prosesnya smooth, bisa kembali ke kampus saya dulu sekolah ya, menjadi pengajar. Mudah-mudahan smooth transition bisa mulai sesegera mungkin. Amin. Oke. Sama kalau ada S4 mungkin S4 ya dong ya. Oke. Kalau sekolah lagi nggak ada. Cukup. Oke. Dok Kiki, thank you so much buat waktunya. Sama-sama, kita doain yang Nabi. terbaik ke depannya buat Dok Kiki, and thank you so much buat teman-teman yang udah nonton.